Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Wulandari dengan NIM C1C020096 dari kelas R12 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ke-13 pada mata kuliah perpajakan 1, yaitu mengenai PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Materi yang pertama yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Kemudian tarif PPN. Penentuan besaran tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambangan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Berikut ini daftar tarif dari PPN. Yang pertama, tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang kedua, tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. 3. Tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. 4. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Tarif PPN yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual-beli. Artinya, harga yang nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN. Namun, jika kita tidak menemukan keterangan PPN pada struk, artinya total harga yang tertera sudah termasuk PPN. Materi yang kedua yaitu PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Besaran pajak PPNBM berdasarkan jenisnya. Yang pertama, tarif PPNBM kendaraan bermotor. Berdasarkan PMK nomor 33-PMK.010-2017, tarif PPNBM untuk kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, tarif PPNBM sebesar 10% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut, yaitu kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang, termasuk pengemudi dengan motor bakar setus api atau diesel atau semi diesel, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan semua kapasitas isi silinder. Kemudian kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar setus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik ataupun tidak, dengan sistem satu gardan penggerak dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar nyala kompresi atau diesel atau semi diesel, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu gardan penggerak dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. Yang kedua, tarif PPNBM sebesar 20% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan sistem satu gardan penggerak dengan motor bakar setus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan sistem satu gardan penggerak dengan motor bakar nyala kompresi diesel atau semi diesel, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Yang ketiga, kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk 2 baris tempat duduk atau double cabin untuk penumpang melebihi 3 orang tetapi tidak melebihi 6 orang termasuk pengemudi dan memiliki bak terbuka ataupun tertutup untuk pengangkutan barang dengan motor bakar setus api atau nyala kompresi diesel atau semi diesel, dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu gardan penggerak atau dengan sistem 2 gardan penggerak untuk semua kapasitas isi silinder dengan massa total tidak lebih dari 5 ton.
Yang ketiga, tarif PPNBM sebesar 30% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Yang pertama yaitu kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar setus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak. Yang kedua yaitu kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak. Yang keempat, tarif PPNBM sebesar 40% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar setus api baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu gardan penggerak dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc. Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar setus api baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan kapasitas 3000 cc untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak. Kemudian kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi diesel atau semi diesel baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak. 5. Tarif PPNBM sebesar 50% diberlakukan bagi seluruh kendaraan yang penggunaannya dikhususkan untuk golf. 6. Tarif PPNBM 60% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc, yakni sepeda motor dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan dengan atau tanpa kereta pasangan sisi termasuk kereta pasangan sisi. Ya, kemudian kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu. 7. Tarif PPNBM 125% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut. Yang pertama yaitu kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar setus api, dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc yang terdiri dari sedan atau station wagon, selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 gardan penggerak dan dengan sistem 2 gardan penggerak. Kemudian kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi diesel atau semi diesel baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc yang terdiri dari sedan atau station wagon, selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 gardan penggerak dan dengan sistem 2 gardan penggerak. Kemudian kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc yang terdiri dari sepeda motor dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan dengan atau tanpa kereta pasangan sisi termasuk kereta pasangan sisi. Kemudian trailer atau semi trailer dari tipe karavan untuk perumahan atau kemah. Selanjutnya, tarif PPNBM non-kendaraan bermotor. Yang pertama, tarif PPNBM untuk non-kendaraan bermotor sebesar 20% diberlakukan pada rumah dan townhouse dari jenis non-strata title dengan harga jual sebesar 20 miliar atau lebih. Kemudian apartemen, kondominium, townhouse dari jenis strata title dan sejenisnya dengan harga jual sebesar 10 miliar atau lebih. Yang kedua, tarif PPNBM untuk non-kendaraan bermotor sebesar 40% diberlakukan pada kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, kemudian kelompok peluru, senjata api, dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara yang terdiri dari peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin. 3. Tarif PPNBM untuk non-kendaraan bermotor sebesar 50% diberlakukan pada kelompok pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga
yang terdiri dari helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lainnya selain helikopter. Kemudian kelompok senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara yang terdiri dari senjata artileri, revolver, dan pistol. Senjata api selain senjata artileri, revolver, dan pistol, dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. 4. Tarif PPNBM untuk non-kendaraan bermotor sebesar 75% diberlakukan pada kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacamnya yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Kemudian kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Materi selanjutnya yaitu mengenai PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah, dan atau bangunan. Keadaan subjek atau siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Besarnya tarif PBB adalah 0,5%. Materi selanjutnya yaitu mengenai BPHTB. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Tarif BPHTB adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOPTKP. Materi selanjutnya yaitu Bea Materai. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen, baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Adapun asas-asas yang mengatur beberapa hal diantaranya seperti kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Adapun Bea Materai diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara demi membiayai pembangunan nasional secara mandiri dan menuju kesejahteraan, memberikan kepastian hukum yang adil, menyesuaikan kebutuhan masyarakat, dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun objek Bea Materai 10.000. Pada pasal 3 ayat 1, Bea Materai dikenakan atas dua hal, yakni yang pertama dokumen yang dibuat sebagai alat untuk dijelaskan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Yang kedua, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.